Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai relasi rekurens dan fungsi pembangkit untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Matematika Kombinatorik. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yuda Negara, MPD. Perkenalkan, nama saya Kristi Natalia dengan NPM 2110631050070 dari kelas 6C. Untuk pembahasan yang pertama, itu relasi rekurens. Simak baik-baik ya teman-teman videonya. Pada relasi rekurens ini, kita lihat dulu barisan dari A0, A1, A2 sampai dengan AN yang dilambangkan dengan himpunan AN. Di sini, elemen barisan ke N adalah AN, ditentukan dari suatu persamaan. Nah, untuk persamaan penentuan AN didefinisikan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen, yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN dikurangi 1. Maka persamaan tersebut disebut relasi rekurensi. Di sini ada pun contoh penulisan persamaan untuk AN dengan memanfaatkan term dari elemen sebelumnya, yaitu AN sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1, AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurang 2, AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Selanjutnya, kondisi awal barisan. Penentuan kondisi awal penting karena secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Jadi, kondisi awal atau initial condition barisan adalah satu atau lebih nilai awal yang diperlukan untuk menghitung elemen-elemen berikutnya. Di sini terdapat contoh untuk AN sama dengan 2AN dikurang 1 ditambah 1 di mana A0 sama dengan 1. Lalu AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurangi 2, maka diperlukan dua buah kondisi yaitu A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Lalu contoh lainnya adalah barisan Fibonacci dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 sampai dengan seterusnya. Nah, Fn sama dengan Fn dikurangi 1 ditambah Fn dikurangi 2, di mana F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Selanjutnya, solusi relasi rekurens. Di sini ingat kembali, relasi rekurens sebenarnya adalah persamaan untuk menentukan nilai elemen Kn suatu barisan yang dituliskan dengan definisi rekursif. Persamaan tersebut perlu diselesaikan untuk mengetahui nilai elemen Kn suatu barisan. Nah, solusi dari sebuah relasi rekurens adalah sebuah formula yang tidak melibatkan term rekursif. Formula tersebut memenuhi relasi rekurens yang dimaksudkan. Di sini ada contoh, misal kita punya himpunan AN yang memenuhi relasi rekurens. AN-nya sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurang AN dikurang 2, di mana A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Apakah AN sama dengan 3N merupakan solusi relasi rekurens? Maka dapat kita selesaikan yaitu 2AN min 1 dikurang AN min 2 sama dengan untuk nilai A kita ganti 3. Jadi didapat 2 dikali 3 N min 1 dikurang 3 N min 2 sama dengan 6N dikurang 6 dikurang 3N ditambah 6 yang hasilnya 3N, maka AN sama dengan 3N. Selanjutnya, contoh pencarian solusi relasi rekurens. Misalkan kita punya himpunan AN yang memenuhi relasi rekurens. AN sama dengan 2AN min 1 dikurang AN min 2, di mana A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Apakah AN sama dengan 2 pangkat N merupakan solusi relasi rekurens? Maka dapat kita selesaikan dengan 2AN min 1 dikurang AN min 2 sama dengan untuk nilai A-nya di sini yaitu 2 pangkat N. Maka 2 dikali 2 pangkat N min 1 dikurang 2 pangkat N min 2. Maka P sama dengan 2 pangkat N dikurang 2 pangkat N min 2 yang tidak sama dengan 2 pangkat N. Baik, pembahasan selanjutnya pemodelan dengan relasi rekurens pada menara Hanon.
Nah, bisa dilihat permainan ini terdiri dari 3 tiang dan sejumlah cakram atau piringan dengan ukuran berbeda-beda yang bisa dimasukkan ke tiang mana saja. Kondisi awal piringan yang tertumpuk rapi berurutan berdasarkan ukurannya dalam salah satu tiang. Piringan terkecil diletakkan di teratas sehingga membentuk kerucut. Tujuannya memindahkan seluruh tumpukan ke tiang lainnya dengan aturan. Yang pertama, hanya boleh satu piringan yang dipindahkan dalam satu waktu. Yang kedua, setiap perpindahan berupa pengambilan piringan ke atas dari satu tiang dan memasukkannya ke tiang lain, di atas piringan lain yang mungkin sudah ada tiang tersebut. Yang ketiga, tidak boleh meletakkan piringan di atas piringan lain yang lebih kecil. Nah, pada penyelesaian menara Hanoi, secara garis besar kita ingin memindahkan piringan terbawah ke tiang bantuan untuk menjadi alas bagian piringan lain yang lebih kecil. Agar bisa memindahkan piringan terbawah, dalam hal ini adalah piringan ke N dari tiang asal ke tiang bantuan. Maka sejumlah N-1 piringan harus dipindahkan dulu ke tiang tujuan. Dengan cara berpikir rekursif, kita dapat melihat bahwa pemindahan N-1 piringan bisa menggunakan fungsi rekursif karena prosesnya sama dengan memindahkan N piringan. Hanya sekarang jumlah piringannya berkurang 1. Nah, untuk jumlah perpindahan N piringan adalah pindahkan N-1 piringan dari tiang asal ke tiang bantuan. Nah, di sini HN-1 kali. Lalu pindahkan piringan ke N dari asal ke bantuan. 1 kali, pindahkan N-1 piringan dari tiang tujuan ke tiang bantuan, yaitu HN-1 kali. Total jumlah pemindahannya yaitu HN sama dengan 2HN-1 ditambah 1. Kondisi awal H1 sama dengan 1. Pada penyelesaian relasi rekurens, di sini HN sama dengan 2HN-1 ditambah 1 dengan kondisi awal H1 sama dengan 1. Dengan pendekatan iteratif, didapat HN sama dengan 2HN-1 ditambah 1. Di sini N kita ganti dengan 2, maka 2 dikali 2HN min 1 ditambah 1 ditambah 1. Yang didapat 2 pangkat 2 HN min 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 HN min 3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 HN min 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan seterusnya. Selanjutnya didapat 2 pangkat N min 1 ditambah 2 pangkat N min 2 ditambah 2 pangkat N min 3 dan seterusnya ditambah 2 ditambah 1 merupakan deret geometrik. Maka hasil akhir yang kita dapat yaitu 2 pangkat N dikurangi 1. Materi selanjutnya yaitu fungsi pembangkit. Di sini fungsi pembangkit itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi pembangkit biasa atau disebut FPB. Di sini dirumuskan dengan Px sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi pembangkit eksponen atau FPE. Nah, dirumuskan dengan Px sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat N per N faktorial sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan seterusnya. Di sini terdapat operasi fungsi pembangkit, penjumlahan, dan pengurangan. Jika pada rumus AX sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat N dan BX sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga dari BN X pangkat N. Nah, di sini apabila digabungkan menjadi AX plus minus BX yaitu sigma N dari 0 sampai tak hingga AN plus minus BN dikali XN. AX plus minus BX yaitu sama dengan A0 plus minus B0 ditambah A1 plus minus B1 X ditambah A2 plus minus B2 dikali X pangkat 2 dan seterusnya hingga AN plus minus BN dikali X pangkat N. Di sini adapun operasi fungsi pembangkit pada perkalian. Nah, rumus AX-nya itu sigma N dari 0 sampai tak hingga.
dari AN X pangkat N, dan BX sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat N. Apabila AX dikali BX, maka didapat A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 dikali X pangkat 3 dan seterusnya hingga AN X pangkat N. Di sini dikali B0 ditambah B1X ditambah B2 X pangkat 2 ditambah B3 X pangkat 3 dan seterusnya hingga Bn X pangkat N. Nah, kita gabungkan AX dan BX, maka didapat A0 B0 ditambah A0 B1 ditambah A1 B0 kali X ditambah A0 B2 ditambah A1 B1 A2 B0 X pangkat 2 dan seterusnya hingga A0 Bn ditambah A1 Bn dikurangi 1 sampai dengan AK Bn kurang K. AN B0 dikali X pangkat N. Bisa dilihat AX dikali BX sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga dikali sigma N dari 0 sampai tak hingga dari AK Bn min K dikali X pangkat N. Di sini terdapat contoh soal. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan FPB dan FPE dari 2222 hingga seterusnya. Nah, di sini yang kita cari pertama yaitu FPB dengan rumus Px sama dengan sigma N dari 0 hingga tak hingga dari AN X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1 X ditambah A2 X pangkat 2 ditambah AE ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Maka Px-nya sama dengan 2X pangkat 0 ditambah 2X ditambah 2X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 dan seterusnya. Maka didapat hasil akhirnya yaitu Px sama dengan 2 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari Fpx. Px sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat N per N faktorial sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial hingga seterusnya. Maka Px-nya didapat yaitu 2 ditambah 2X ditambah 2X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3X pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya. Contoh soal yang kedua, tentukan fungsi pembangkit dari barisan FPB 0, 0, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, dan seterusnya. Di sini kita penyelesaiannya memakai Px sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 ditambah AX ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Px-nya sama dengan 0 dikali X pangkat 0 ditambah 0 dikali X pangkat 1 ditambah 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 dan seterusnya. Maka didapat hasilnya yaitu Px sama dengan 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 dan seterusnya. Dapat Px sama dengan 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 dan seterusnya. Dikurang X dikurang 1. Yaitu Px sama dengan E pangkat X dikurang X dikurang 1. Contoh yang terakhir, tentukan barisan AN dari fungsi pembangkit Px sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 per 1 dikurang X. Penyelesaiannya, kita di sini pakai Px sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 per 1 dikurangi X. Px-nya sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 dikali 1 per 1 min X. Maka 1 per 1 min X sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga X pangkat N. Kita masukkan Px sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 dikali 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Px sama dengan
X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 7 dan seterusnya ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 7 ditambah X pangkat 8 seterusnya. Maka didapat Px sama dengan sigma n dari 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat n sama dengan X pangkat 5 ditambah 2 X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 7 dan seterusnya. Selanjutnya Px sama dengan sigma n dari 0 sampai tak hingga AN X pangkat n sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah X pangkat 5 ditambah 2 X pangkat 6 ditambah 2 X pangkat 7 dan seterusnya. Hasil akhirnya AN sama dengan 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.